Karin, apa-apaan sih kamu? Tanya Rere membuat Karin hanya menunduk dan wajahnya tampak nyengir karena merasa telah salah berucap. Kalau ngomong itu dipikirkan baik-baik, jangan asal keluar gitu aja. Iya, maaf. Gumam Karin membuat Rere menengus kesal, sedangkan ayah dan ibunya kini menatapnya penuh tanya. Kamu sudah kenal dengan beliau? Re, tanya Pak Sanjaya. Iya, nggak juga sih ya. Wajahnya mirip sama cowok yang di. Belum sempat Karin melanjutkan, Rere sudah gerah dan menghardiknya. Karin, jaga mulutmu. Kamu juga, Rin. Apa-apaan sih? Mending kamu diam deh. Ujar sang ibu membuat Karin kembali tersenyum kecut. Maaf, Kak. Ayah harap kamu jangan sampai punya masalah dengan beliau ya, sayang. Karena ayah sejujurnya baru bertemu dengan Pak Arkarna. Tapi ayah begitu yakin dan percaya sama beliau jika bisa membantu bisnis kita untuk bangkit di kemudian hari. Rere menarik kembali nafasnya. Lalu ia menatap wajah Pak Sanjaya dengan penuh pertanyaan. Ya, meski perusahaan milik ayahnya tak seberapa dibanding perusahaan Pak Arkarna, tapi tetap saja Rere merasa sedikit tak masuk akal dengan semua ini. Baru kali ini ayah bertemu dengan pengusaha sukses sepertinya. Sangat baik dan bijaksana. Dan ayah sangat jarang salah menilai orang. Melamun dengan tatapan kosong. Apakah sang ayah tidak khawatir jika pihak Eka Wira mempunyai rencana lain terhadap perusahaannya? Dan Pak Arkarna, kenapa sang ayah bisa takluk dengan mudah di hadapannya? Padahal tanpa ia sadar, justru karena sosok Pak Arkarna lah yang membuat dia menjadi bimbang seperti ini. Ternyata sang ibu sejak tadi memperhatikan. Rere pun menghela nafasnya yang terasa berat. Kemudian tampak ekspresi di wajah Rere seakan ia sedang mengkhawatirkan sesuatu hal. Kamu kenapa sayang? Rere menggelengkan kepalanya pelan, lalu membalas senyuman wanita itu. Gak kenapa-napa, Bu. Cuman, Rere sedikit khawatir jika saja pihak Eka Wira ternyata. Pak Sanjaya tampak tersenyum dan sedikit ada kelegaan setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Rere. Karena dalam hatinya langsung menjawab jika apa yang dikhawatirkan oleh sang anak. Ia bisa yakin dan seyakin-yakinnya hal itu tak akan pernah terjadi. Kamu belum mengenal Pak Arkarna dan ayah baru kali ini bisa sepercaya ini ke orang lain. Mendengar itu, bayang-bayang wajah Pak Arkarna langsung mengganggu pikirannya. Ingatan tentang kejadian malam itu, di mana ia begitu nekat. Pria itu begitu nekat mengucapkan sebuah kalimat yang semestinya tak pantas ia katakan kala itu. Namun, semuanya berganti dengan sosok Eka. Sosok yang tak mampu ia lupakan hingga saat ini. Kini sang ibu menegurnya lagi. Iya Bu. Kak Rere kebanyakan melamun. Ups. Karin mendapatkan dua mata yang melotot dari Rere. Ia pun tersenyum kecut sambil menghabiskan makanannya cepat-cepat. Karin gak pengen berlama-lama di sini. Takut digebukin sama kalian. Ya, Bu, Kak. Karin berangkat duluan ya. Lanjutnya. Assalamualaikum, kata Karin. Lalu mengucapkan salam sambil beranjak dari tempatnya. Waalaikumsalam, balas semuanya sambil melihat kepergian Karin dari ruangan makan. Tampak ketiganya geleng-geleng kepala atas sikap Karin yang hingga saat ini masih belum menampakkan kedewasaan. Oh iya bagaimana hubungan kamu dengan Vino? Oh iya, sekalian kamu ngomong ke Vino. Jika biaya keseluruhan rumah sakit yang ia tanggung akan kita ganti nanti. Karena biar bagaimana, ayah gak mau kita mempunyai hutang budi berupa materi kepada keluarga Vino. Bisa nggak sih bahas lain? Tanya Rere. Ingatkan pesan ibu. Betapa baiknya Nak Vino telah membantu kita. Mau ditaruh di mana muka ayah dan juga keluarga kita sayang. Seorang Pak Sanjaya telah rugi besar dan tak mampu membiayai seluruh rumah sakit para karyawannya.
Kamu nggak mau kan seperti itu? Tanya sang ibu, membuat Rere makin dilanda dilema. Ia pun menatap wajah sang ibu dengan anggukan, lalu bernafas dengan dada yang terasa sesak. Ayah juga ingin mengenalkan, tapi minimal bertemu dengan keempat BOD-nya, karena biar bagaimana Vino telah berjasa besar terhadap perusahaan kita, dan ayah bermaksud nanti bercerita ke pihak Eka Wira jika biaya yang dikeluarkan alangkah baiknya ditanggungi terlebih dahulu oleh pihak mereka, biar ayah tak ada beban ke Vino-nya sayang. Rere hanya bisa dan tak mampu berbuat. Vino lah yang telah menutup aib perusahaannya. Ya, karena Vino lah hingga kepercayaan keseluruhan karyawannya terhadap perusahaan bisa kembali seperti sedia kala. Apalagi karyawan-karyawan terbaiknya yang sempat terdengar desas-desusnya akan berpindah haluan ke bendera perusahaan saingan Sanjaya Group. Karena dengan alasan yang sama, jika Sanjaya Group jangankan untuk menggaji mereka, untuk membiayai mereka rumah sakit saja sangat sulit bagi pihak perusahaan. Untung saja ada Vino. Vino sang penyelamat. Vino sang malaikat bagi keseluruhan korban kebakaran di perusahaannya. Kebaikan Vino lah yang membuatnya seperti ini. Kebaikan Vino karena telah menanggung keseluruhan biaya rumah sakit para korban kebakaran di gedung Sanjaya Group. Semuanya tak mampu dipungkiri oleh Rere saat ini dan mengharuskan dirinya akan tetap mengikuti apa keinginan sang ibu meski berat. Toh juga Eka sampai sekarang tak ada kejelasan, tak menampakkan diri di hadapan Rere meski hanya sekedar mengucapkan sebuah maaf. Dan ayah harap kamu tak berubah pikiran untuk menikah dengan Vino. Ingin berontak namun tak punya keberanian. Ingin menolak, namun kedua orang tuanya tak pernah mengajarkan kepadanya untuk menjadi orang yang punya sifat tak peduli dengan kebaikan orang lain. Kamu dengar kata ayah kamu, sayang. Ibunya berucap, iya bu, Rere dengar. Syukurlah, dan ibu berharap pernikahan kamu bisa disegerakan. Rere menarik nafas dalam-dalam, lalu meneguk air minumnya sesaat. Ya bu, Rere ngantor dulu ya. Kedua orang tuanya pun paham dengan yang terjadi dalam diri Rere. Namun mereka pun tak mampu berbuat apa-apa. Mau membatalkan pertunangan Rere. Tapi Vino telah berbaik hati membantu mereka. Apa kata pihak keluarga Vino? Sambil membalas salam Rere yang telah pergi meninggalkan mereka berdua. Baik ayah maupun ibunya saling bertatapan, saling mengindikan bahu. Karena mereka tak mampu berbuat apa-apa, tak mampu mengikuti apa keinginan putri sulungnya itu, apalagi sang ibu. Yang kini telah berpikir, jika Rere telah menemukan pria yang ia cintai, bukan Vino, melainkan pria lain yang tak ia ketahui saat ini. Tapi Tetap, sang ibu tak mampu berbuat apa-apa demi kebahagiaan sang putri kecuali tetap menikahkannya dengan Vino. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih, sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.